Shalom Bapak Ibu, Shalom jemaat Tuhan semuanya. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Semua kabar baik, amin. Ya, puji Tuhan. Kita sudah berkumpul kembali dalam ibadah Zoom kita hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita satukan hati kita akan menghadap Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita untuk meninggikan nama Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur sampai hari ini penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Dan biarlah setiap hari kita boleh mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan, kita perkatakan dengan iman, Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati saya, Tuhan menolong saya. Nah, kita akan tetap semangat. Karena orang yang selalu bersuka cita, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 91. Kita sama-sama mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang terus menguatkan, memberkati, akan menegur, mengajari kita semua. Kita akan siapkan hati kita naikkan pujian penyembahan kita. Mari kasih Tuhan, malam hari ini kita membawa hati kita membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bangun mesbah, kita mau bangun tahta Tuhan di tempat ini. Kita menaikkan syukur kita untuk semua yang Tuhan berikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, kami tahu Tuhan Engkau ada di sana Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, bahwa kami lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Oh ralabata kasih kamu ralabata sandi, hiya ralabata sandi. Biarlah Tuhan hati kami Tuhan terus memandang pada hati-Mu Tuhan Yesus. Dekat dengan Engkau Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Biar ibadah hari ini Tuhan, lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Tuhan, jamahan-Mu kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Tuhan, pulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kita nyanyikan lagu dari awal masuk kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah.
kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, Engkau layak disembah, oh. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, Tuhan. Oh, kami naikkan suara, biar Kau besar, Kau semakin besar, nama-Mu yang termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, hadirat-Mu kami baik memuja-Mu,
masa ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tanyakan lagu ini sama. Kami berkumpul di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan kualatku. Biar belas kasih, biar belas kasih anu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar kami rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh kota ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan. Biarlah ini jadi doa kita sampai seluruh
berdoa dan menaikkan syafaat ke hadapan Bapa di surga dengan hati bersyukur dan dalam bahasa roh. Oh ya Rabba 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 Bapa. Oh ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rabba Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami masih boleh datang kepadamu di pagi ini Bapa. Dan kami bersyukur kami telah melewati hari-hari kami dengan bimbingan dan perlindungan-Mu. Kami juga bersyukur Bapa, Engkau sudah sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Engkau sudah pulihkan. Segala puji hormat kami selalu naikkan di hadapan-Mu Bapa, atas segala kebaikan-Mu kepada kami di sepanjang hidup kami Bapa. Bapa, kami gereja-Mu bersatu hati ingin menaikkan doa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa atas bangsa kami yang masih ada di dalam kendali-Mu, yang masih ada di dalam kasih-Mu, yang masih ada di dalam perlindungan-Mu Bapa. Berkati bangsa kami Bapa. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak. Berilah hati yang selalu takut akan Engkau. Dan berilah roh hikmat Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memimpin Presiden kami dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Biar segala keputusan yang diambil menjadi keputusan ilahi yang daripada-Mu Bapa. Yang akan membawa kebaikan bagi bangsa kami yang besar. Kami percaya di dalam nama Yesus Indonesia akan bangkit. Indonesia akan dipulihkan. Indonesia menuju damai, sejahtera yang sejati. Indonesia akan berhasil mengatasi pandemi COVID. Dan Indonesia akan berhasil keluar dari resesi ekonomi. Dan Indonesia akan keluar sebagai bangsa pemenang. Kami juga ingin berdoa untuk Jakarta. Berkati juga kota kami Jakarta, Bapak. Jadikan kota kami kota yang selalu dipimpin Tuhan. Yang seluruh penduduknya takut akan Tuhan. Berkati Bapak Anies dan wakilnya. Berikan juga hikmat, pewahyuan dan perlindungan untuknya dalam memimpin kota Jakarta yang kompleks ini Tuhan. Engkau yang tolong setiap bencana dan persoalan yang sedang terjadi di kota kami. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu untuk menjadikan kota Jakarta kota yang aman, tentram, sejahtera seluruh penduduknya. Kami juga ingin berdoa untuk Karet Kuningan Bapa. Berkati juga Karet Kuningan Bapa. Dan lepaskan wilayah Karet Kuningan dari sakit penyakit Tuhan. Jadikan Karet Kuningan wilayah yang bersih. Bebas dari narkoba. Bebas dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Bangkitkan generasi muda yang ada di Karet Kuningan. Bangkitkan jiwa-jiwa Tuhan. Bangkitkan untuk terjadi pertobatan Tuhan. Jadikan masyarakatnya takut akan Tuhan. Dan terjadi penuaian yang besar untuk Karet Kuningan Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Baba 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 Baba. Tuhan, kami ingin naikkan doa kami untuk gembala sidang kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Insinyur Niko sebagai gembala sidang kami dan keempat wakilnya Bapak. Berkatilah dengan umur panjang, berkatilah kesehatannya, berkatilah keluarganya.
serta Engkau berkati setiap pelayanannya, baik di dalam negeri ini Tuhan, maupun di luar negeri Tuhan, sebagai messenger-Mu di Pentakosta yang ketiga ini. Berkatilah Tuhan, berkatilah untuk bangsa-bangsa Tuhan. Berilah hikmat-Mu dan kuasa-Mu dalam menyelesaikan amanat agung-Mu sebelum kedatangan-Mu yang kali kedua ya Bapa. Kami juga ingin naikkan doa untuk karayon kami, Bapak James. Bapak, berkati juga hamba-Mu ini dalam memimpin rayon 1A. Dan Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di bawah naungan rayon 1A, Bapak. Berkati hamba-Mu ini kesehatannya, keluarganya, dan pelayanannya, Tuhan. Dan Engkau selalu menyertai dimanapun hamba-Mu melayani. Dan hamba-Mu dipakai dengan luar biasa dalam pelayanannya. Dan banyak menjangkau jiwa-jiwa dan pertobatan, Bapak. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Kami juga berdoa untuk Bapak Rio, gembala kami Tuhan. Bapak, berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, berkatilah kesehatannya, perlindungan-Mu sempurna baginya Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh keluarganya. Bapak, perlengkapilah hamba-Mu dengan kesabaran, kekuatan, dan kapasitas yang besar dalam menggembalakan GBI Karet Kuningan Bapak. Dan jadikanlah kami semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Bapak, berkati gembala-gembalaku yang ada Tuhan saat ini. Kiranya Engkau memberkati, walaupun saat ini kami sedang terpisah-pisah Tuhan dalam situasi pandemi ini. Tetapi kami tetap bersatu di dalam roh dan selalu mengambil dan mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Bangkitkan Tuhan kul-kul yang ada Tuhan Yesus. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Bapak, kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada ke dalam tangan-Mu. Apapun keadaannya jemaat-Mu saat ini Tuhan, dengan segala pergumulannya, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong, dan Engkau yang turunkan belas kasihan-Mu kepada jemaat-Mu semua Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jemaat yang setia, jemaat yang tertanam di Karet Kuningan Tuhan. Dan jadikanlah kami semua jemaat yang selalu Tuhan berintegritas Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bahwa Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai muji Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan. Karena hanya Yesus yang sanggup mengalahkan segala perkara. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sama disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita nyanyikan lagi dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sama disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama semuanya katakan Allah sanggup. Allah sanggup
bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya Tuhan kita sanggup, boleh lambaikan tangannya. Katakan amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, katakan, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Serahkan haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih siap puji nama Tuhan? Masih dong. Boleh lambaikan tangannya sambil sorakan haleluya. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berkuasa atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Semoga berikan sorak-sorai bagi katakan berkuasa, berkuasa di bumi, di
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia benar-benar Yesus Raja segala raja. Lebih lagi betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia benar-benar Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. Kita akan membaca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu,
juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang penuh kasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kalau kami boleh kembali ada Tuhan untuk beribadah secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami umat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu buat setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan, hingga setiap mereka boleh mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang akan disampaikan. Biar mereka juga boleh bertumbuh dalam keimanan mereka dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan.
biarlah setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut ini boleh menjadi kebenaran firman-Mu dan akan memberikan kabar baik buat setiap umat-Mu yang mendengar. Terima kasih Bapa, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa beribadah secara online. Ya, di minggu terakhir di bulan kedua, bulan Februari tahun 2021. Ya, berarti minggu depan kita sudah menginjak bulan yang baru, bulan Maret. Ya, itu berarti sudah 1 tahun kita tidak bertemu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah di segala kondisi apapun juga, kita boleh tetap satukan hati kita boleh tetap beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan Tuhan Yesus mau bekerja buat saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Ya. Tema kita hari ini adalah mujizat masih ada. Katakan sama saya, mujizat masih ada. Ya. Mari kita buka, saya ajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan yang terambil di kitab Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman tadi, kita bisa tahu bagaimana kondisi Tuhan Yesus pada saat itu, di mana dia bisa memberi makan, bisa memenuhi kebutuhan dari 5.000 orang yang mengikutinya. Ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya, perikopnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya, di ayat 13 ini dikatakan diawali dengan Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah dibunuh, dipenggal dengan cara dipenggal kepalanya. Akhirnya dia menyingkir dan menyendiri, tetapi ternyata banyak orang yang sudah datang, yang sudah menantikan dia untuk minta disembuhkan, untuk mendengarkan khotbahnya. Ya. Dengan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus masih dengan semangat tetap melayani, tetap berkhotbah, tetap menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi mujizat itu tetap terjadi. Ya. Kuasa Allah itu tetap terjadi. Ya. Walaupun kondisinya tidak menyenangkan atau kondisinya tidak memungkinkan mujizat itu terjadi. Nah, sama halnya dengan kondisi yang sekarang ini sedang kita alami. Di tengah kondisi pandemi yang saat ini masih terjadi, ya, walaupun vaksin sudah ada dan sudah tersedia dan sudah banyak yang divaksin juga, tetapi seakan-akan kondisinya masih berjalan sangat pelan. Ya.
kita mengharapkan mujizat Tuhan, kita mengharapkan ada kuasa Tuhan yang nyata, yang bisa mempercepat proses kesembuhan, proses pemulihan, sehingga bangsa kita ataupun dunia ini bisa segera dipulihkan. Kita semua bisa segera beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Melalui ayat ini kita boleh kembali diingatkan bahwa di tengah kondisi yang kurang menguntungkan, tetapi Tuhan Yesus tetap mau untuk menyatakan kuasanya, tetap mau membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segalanya. Dia mau menyembuhkan, bahkan Dia mau melayani orang-orang yang sudah ada di sekitarnya, yang sudah menantikan, yang sudah merindukan Dia untuk mendengarkan khotbahnya. Dari bacaan ini kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, di ayat 17 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu bermodalkan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus bisa menyatakan kuasanya, bisa membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Ini membuktikan yang pertama, bahwa mujizat bisa terjadi sekalipun potensi yang dimiliki begitu minim. Katakan potensi yang minim. Mujizat bisa terjadi walaupun potensinya begitu minim. Dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa mengenyangkan atau membuat mereka tidak lapar lagi. Demikian juga dengan kondisi kita. Ketika dalam kondisi yang tidak baik seperti sekarang, masih ada dalam kondisi pandemi, orang-orang bahkan saudara-saudara terdekat kita mungkin terkena, mungkin ada yang menjadi korban. Ya, saya sendiri baru 2 hari yang lalu, saudara sepupu saya dipanggil Tuhan akibat COVID ini. Ya, setelah 10 hari berjibaku di ruang ICU memakai ventilator, akhirnya 2 hari kemarin dipanggil Tuhan. Tuhan lebih sayang kepada dia. Ya, hal seperti ini yang kita rasa sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya kuasa Tuhan sudah tidak ada lagi menyertai kehidupan kita. Tetapi di tengah situasi seperti ini, biarlah kita boleh diingatkan kembali bahwa mujizat masih ada walaupun potensinya begitu minim. Katakan amin. Yang kedua, di tengah kondisi seperti ini yang tadi kita baca, bisa terjadi, kita baca di ayat 17 dan ayat 18. Ayat 18 dikatakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yang kedua, membuktikan bahwa mujizat bisa terjadi sekalipun orang sekitar kita meragukan. Ya, orang tersebut atau anak kecil atau murid-murid itu yang melapor kepada Tuhan Yesus, dia bilang, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, muridnya bahkan awalnya mengatakan bahwa suruh mereka pulang. Ya, karena dengan jumlah yang sebesar ini kita tidak punya makanan. Ataupun kalau kita bersedia, kita tidak membawa uang yang cukup banyak untuk memberi 5.000 orang. Ya, itu belum yang wanita dan anak-anak. Ya, mungkin bisa 10.000 lebih jumlahnya. Ya, mereka katakan, udah Tuhan, suruh pulang aja mereka. Mumpung belum gelap-gelap amat, suruh mereka. Mungkin nanti di tengah jalan ada desa-desa yang dilalui, itu masih ada warung yang buka sehingga mereka bisa makan di sana. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tidak, kamulah yang harus memberi mereka makan. Nah, di tengah itu akhirnya murid-murid memberikan apa yang ada di anak kecil tersebut, 5 roti dan 2 ikan. Ya, dan melalui 5 roti dan 2 ikan ini, Tuhan Yesus menengadah ke atas dan mengucap berkat dan mujizat terjadi. Ya, yang kedua, membuktikan bahwa mujizat dapat terjadi sekalipun orang-orang di sekitar kita meragukan. Amin, Bapak Ibu. Nah, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita dalam kondisi yang tidak baik, ya, atau dalam kondisi yang kurang beruntung. Ya, kalau kita lihat perekonomian, dibilang, wah, sebelum pandemi aja ekonomi udah lesu,
hutang aja udah menumpuk. Gimana jadinya, apalagi ditambah dengan pandemi, ya. Tetapi melalui pembacaan kita hari ini kita boleh percaya bahwa mujizat masih ada dan masih terjadi, walaupun orang-orang di sekitar kita meragukan firman Tuhan ini. Ya, kita boleh percaya, kita tetap boleh percaya bahwa firman Tuhan yang adalah ya dan amin itu pasti tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada amin Bapak Ibu. Yang ketiga, melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, ini membuktikan bahwa mujizat dapat terjadi sekalipun tempat tidak memungkinkan. Kita baca di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Ya, dikatakan menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Dikatakan murid-muridnya bilang sama Tuhan Yesus, tempat ini sunyi. Ya, kira-kira kalau tempat yang sunyi itu ada di pedalaman, ada di pelosok, atau ada di kota Bapak Ibu? Jelas, tempat yang sunyi itu pasti ada di pedalaman. Mungkin tidak ada desa lagi di sana. Kalau ada desa pasti ada orang yang warawiri di sekitarnya. Pasti ada kegiatan sehingga tempat itu tidak sunyi. Tapi di sini dikatakan tempatnya begitu sunyi. Ya, memang tujuannya Tuhan Yesus ke situ ya untuk menyendiri, untuk menenangkan diri mungkin setelah mendengar kabar Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya, kondisi yang memang Tuhan Yesus ingin menyendiri dan untuk menenangkan diri. Ya jelas itu adanya di dalam, ada di pelosok. Ya. Kondisi dengan seperti ini walaupun di tengah pelosok, di pedalaman, tetapi membuktikan sekali lagi bahwa mujizat bisa terjadi sekalipun tempatnya tidak memungkinkan. Ya. Walaupun kita berada di pelosok ataupun ada di desa ataupun ada di jauh di pegunungan, di kota-kota yang bahkan di peta saja tidak ada. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu mau dan mampu untuk mengadakan mujizat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kuncinya apa? Kuncinya tetap percaya. Kuncinya tetap apa? Tetap mengandalkan Tuhan di segala kehidupan. Tuhan ketika mengadakan mujizat, dia tidak memandang dimanapun saudara berada. Ya, tidak mesti ada di kota, tidak mesti ada di mimbar yang besar, gereja yang besar, tetapi di gereja yang kecil pun, di mana ada hadirat Tuhan, di situ kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa dinyatakan. Ada amin Bapak Ibu. Berikutnya, yang keempat, melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini menjadi bukti bahwa mujizat terjadi sekalipun bertentangan dengan hukum alam. Katakan sama saya, bertentangan dengan hukum alam. Ya, kita baca di ayat yang ke-17 dan 21. Ya. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Terus 18-nya, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sudah jelas Bapak Ibu. Ya, mana ada 5 roti? Ya, kita tahu 5 roti bentuknya mungkin ada yang segini, ada yang segini, ataupun paling besar ya roti yang paling panjang seginilah. Ya, 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan yang biasa ibu-ibu beli itu di pasar, ya, mana mungkin bisa memberi makan 5.000 laki-laki atau 10.000 dengan wanita atau 12 sampai 15.000 dengan anak-anak mereka. Ya,
kita tahu sama-sama bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ya. 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Tetapi hukum itu tidak berlaku untuk Tuhan Yesus. Ya. Di hukum Tuhan Yesus, di hukum mujizat itu berlaku 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 plus. Ya. Bahkan sisa 2 balas bakul. Ya. Itulah hukum Tuhan yang terjadi, di mana kita bisa mempercayai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, di mana ketika kita intim dan mengandalkan Tuhan selalu, maka mujizat dapat terjadi sekalipun bertentangan dengan hukum alam. Ya. Matematikanya jelas, 5 tambah 2 7, tapi tidak demikian buat Tuhan Yesus. 5 tambah 2 sama dengan tak terhingga, 5.000 plus. Ya. Itulah yang terjadi ketika kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita hanya perlu setia, kita hanya perlu percaya. Ya, di dalam kondisi apapun juga, Tuhan masih ada. Tuhan masih ingin menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, apapun kondisinya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap ingat, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara. Mari, melalui kesempatan siang hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali. Kita boleh mengingat akan kasih-Nya, akan kebaikannya, akan kuasanya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Itu boleh kembali kita alami, dan boleh kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, boleh menyatakan kuasa Tuhan itu terjadi dalam diri kita, sehingga kita bisa membagikannya, kita bisa menyaksikannya buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada amin Bapak Ibu. Mari saya ajak kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang siang hari ini sudah kami dengar. Tuhan, biarlah Kau ajar kami boleh percaya Tuhan untuk kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Mujizat-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mujizat-Mu tidak terbatas oleh kondisi, situasi apapun juga yang terjadi. Walaupun saat ini kami boleh melihat kondisi yang tidak baik melalui pandemi ini, tapi biarlah iman kami tetap terus percaya, iman kami boleh tetap terus bertumbuh kepadamu Tuhan. Kami boleh semakin mempercayai kuasa-Mu itu hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami boleh tidak terbatasi untuk melihat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Bahwa mujizat masih terjadi sekalipun potensi begitu minim. Dan mujizat terjadi walaupun orang-orang sekitar kami meragukannya, orang-orang sekitar kami meremehkan. Tapi hati kami, iman kami tetap boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami juga boleh percaya bahwa mujizat dapat terjadi meskipun di tempat kami ada itu serasa tidak mungkin mujizat itu terjadi. Tapi kami tahu kuasa Tuhan dinyatakan dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan mujizat dapat terjadi sekalipun hal itu bertentangan dengan hukum alam, hukum dunia ini, di mana orang boleh menyatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi mujizat Tuhan, kuasa Tuhan menyatakan 5 ditambah 2 adalah 5.000 plus. Tak terhingga. Boleh kami mensyukuri, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami percayai, Allah kami yang mau menolong setiap kami. Melalui kejadian demi kejadian, proses demi proses, kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada di saat kami membutuhkan. Di situasi pandemi ini pun tidak kurang kami beriman, tidak kurang kami percaya kepadamu. Melalui sakit penyakit yang ada, kondisi yang kurang sehat, Tuhan bisa mengembalikan menjadi sehat. Tuhan bisa kembalikan, memulihkan, menguatkan kembali. Dan melalui ekonomi yang sedang diguncang, yang kurang baik, Tuhan bisa mengembalikan. Tuhan bisa
menyatakan kuasanya. Tuhan bisa mengembalikan semua yang sudah diambil oleh iblis. Tuhan bisa kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini boleh menguatkan, boleh menegur, boleh mengembalikan ingatan kami, iman kami kepadamu, bahwa Engkaulah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus yang ada dalam setiap hati umat-Mu di Garis Kuningan ini boleh tetap terus hidup, boleh tetap terus menyatakan kuasanya dan menjadikan umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, jagai kami semua, lindungi kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah ada dalam kehidupan umat-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami dari GPI Garis Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak BDP Elisa Giriano. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GPI Garis Kuningan dengan nomor rekening di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap mensertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM atau sisword jika internet banking. Ibadah Raya Online GPI Garis Kuningan hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 10 pagi akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom dengan nomor ID dan paspor di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GPI Garis Kuningan. Kami dari GPI Garis Kuningan mengucapkan selamat kepada pengeja dan jemaat yang berulang tahun pada bulan Februari. Yang pertama Lisa tanggal 5, yang kedua Mirkalai tanggal 6, dan Jerisia tanggal 14. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, yang kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya.
Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.